sticky note seperti ini. Nanti kalian tulis di sini ya, ditulis keyakinan kelas apa saja yang kalian inginkan. Misalnya kelas pengen bagaimana? Bersih. Makanya harus apa? Yang tiket harus datang lebih awal, lebih pagi. Terus apa lagi? Selain gimana? Kalau di kelas waktu pelajaran tidak boleh rame. Yang kedua misalnya contohnya tidak boleh bertengkar. Lagi siapa lagi? Apa lagi ya? Tidak boleh rame ya. Terus apa? Tidak boleh memukul teman. Tidak boleh ejek-ejekan. Tidak boleh bicara. Ya, Bu. Di tengah sini ya. Ditempel. Ya. Ya. Dijejer. Iya, ditempel seperti temannya. Di bawahnya boleh, di bawahnya Mbak, di bawahnya Mbak. Ayo kita kembali. Ya, ada lagi yang sudah selesai. Ya, ada yang sudah lagi. Ayo ditempel Mbak. Ya. Halo, nama saya di SDN 2 Cantuk, kelas 2. Ya. Halo, perkenalkan nama saya Tio. Aku dari kelas 2. Aku dari desa Saki. Halo, perkenalkan nama aku Fatan. Aku kelas 2 dari SDN 2 Cantuk. Ya. Halo, perkenalkan nama saya Sonya dari kelas 2 SDN 2 Cantik. Halo, perkenalkan nama saya Jamila, saya dari SDN 2 Cantik. Bahagia. Perasaanku senang sekali. Menurutmu pembuatannya penting banget. Penting banget. Bagaimana perasaan kamu saat membuat keyakinan kelas? Senang. Senang sekali. Sangat senang. Menurut saya mungkin keyakinan kelas sangatlah penting. Iya, penting. Penting banget. Sangat penting. Karena membuatku disiplin. Ya. Karena biar kelasku jadi rapi. Agar teman-temanku rukun. Agar kelasku tenang dan nyaman. Agar kelasku menjadi tertib.
Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmatnya kita bisa berkumpul dalam acara aksi nyata 1.4 diseminasi budaya positif oleh Wiwit Andriani. Salawat serta salam selalu akan membawakan susunan acara pada siang hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan, yang ketiga acara inti yaitu pemaparan aksi nyata 1.4 diseminasi budaya positif oleh Wiwit Andriani, dan yang ketiga dan yang keempat penutup. Untuk menentukan waktu, marilah kita memulai acara pada siang hari ini dengan bacaan basmalah supaya acaranya berjalan dengan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara selanjutnya yaitu sambutan. Sambutan pertama akan disampaikan oleh Ibu Rina Afida selaku Kepala SDM 21. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita melaksanakan aksi nyata diseminasi budaya positif oleh Bu Wiwit Andriani. Marilah kita ikuti dengan baik. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yaitu pemaparan aksi nyata 1.4 diseminasi budaya positif oleh Ibu Wiwit Andriani. Kepada beliau dipersilakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Kepala Sekolah dan yang terhormat rekan-rekan guru semuanya di SDN Bajanto ini, untuk lebih sampai lagi di siang hari ini, marilah kita melakukan ice breaking dulu. Tolong semuanya, Bapak Ibu berdiri membentuk lingkaran. Membentuk lingkaran. Itu caranya, kalau saya tembak dor, Pak Wildan misalnya saya tembak dor, nanti Pak Wildan duduk menyebutkan namanya, Bu Indra menyebutkan namanya. Wardah bisa menyebutkan namanya Bu Indra. Contoh, dor. Burina. Nggak, ini sama ini. Oke. Bisa ya, Pak. Nggak, di sini. Ya. Nama Oke. 1, 2, 3, dor. Wajah. Lagi ya, tembak lagi, dar. Bareng. Tembak lagi, dar. Tembak lagi, dar. Ada. Lagi. Masuk. Duduk.
Terima kasih. Alhamdulillah. Ternyata budaya positif ini merupakan aksi nyata saya di yaitu budaya aksi nyata. Sebelumnya saya mempelajari awal tema 1.1 yaitu filosofi Ki Hajar Dewantara. Kemudian di akhir tema ini di 1.4 ini budaya positif. Kemudian dalam budaya positif ini kami awali dengan latar belakang saya membuat penyebaran pemahaman pada di mana tugas ini harus saya informasikan, saya harus diseminasikan kepada Bapak Ibu guru sekalian agar kita bisa menjalankan budaya positif. Idealnya menjadi sekolah itu menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi murid sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pembelajaran di sekolah harus mampu membawa murid untuk memperoleh kebahagiaan yang setinggi-tingginya melalui merdeka belajar. Di sini salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan membangun budaya positif di sekolah. Budaya di sekolah itu dapat diawali dari lingkup yang terkecil, yakni dengan membuat kesepakatan kelas yang menuntun nilai-nilai positif akan berujung pada keyakinan kelas. Keyakinan kelas merupakan kesepakatan kelas yang diyakini bersama antara murid dan guru, di mana semua murid akan berupaya menjalankan sebagai langkah awal membangun budaya positif. Harapannya, pembiasaan positif berjalan secara konsisten sehingga kita dapat membentuk karakter murid sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Kemudian tujuannya itu menumbuhkan motivasi intrinsik murid untuk bersikap disiplin. Kemudian yang kedua, menumbuhkan budaya positif di lingkungan sekolah. Menimbulkan budaya positif di lingkungan sekolah ini bisa beraneka ragam. Misalnya dari pembiasaan setiap hari yang telah kita lakukan, contohnya seperti bersalaman pada guru. Kemudian yang ketiga, meningkatkan nilai-nilai kebajikan universal dalam pembelajaran. Nilai-nilai universal ini misalnya kita membiasakan pada murid untuk bersikap toleransi salah satunya, dan dapat menciptakan murid merdeka belajar dan disiplin positif. Kemudian tolak ukurnya terbentuknya keyakinan kelas melalui kegiatan kesepakatan kelas yang dilakukan oleh guru dan murid tadi. Yang kedua, murid mampu melaksanakan keyakinan kelas secara konsisten dan penuh tanggung jawab. Satu, terciptanya pembelajaran menyenangkan dan bermakna melalui disiplin positif. Ini masa tindakan yang akan dilakukan, yaitu dengan merencanakan, menyusun rencana pelaksanaan, membuat kesepakatan atau keyakinan kelas, menyampaikan rencana kegiatan, dan kemudian tolak ukurnya terbentuknya keyakinan kelas melalui kegiatan kesepakatan kelas yang dilakukan oleh guru dan murid tadi. Yang
Kedua, murid mampu melaksanakan keyakinan kelas secara konsisten dan penuh tanggung jawab. Satu, terciptanya pembelajaran menyenangkan dan bermakna melalui disiplin positif. Ini masa tindakan yang akan dilakukan, yaitu dengan merencanakan, menyusun rencana pelaksanaan, membuat kesepakatan atau keyakinan kelas, menyampaikan rencana kegiatan dan meminta izin kepada sekolah. Bisa dilanjut, Wira? Nah, di awal kita akan saya akan memaparkan tentang pembelajaran dengan paradigma baru. Ini intinya, Bapak Ibu. Pembelajaran paradigma baru dirancang dengan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, yaitu pembelajaran yang mengakomodasi seluruh potensi anak, di mana setiap kelasnya itu banyak sekali macam karakter anak. Demikian juga dengan cara belajarnya. Misalnya, contohnya ada yang visual, audio, kinestetik. Tapi kebanyakan di sini mungkin banyak yang kinestetik ya Bapak Ibu ya. Kemudian dalam pembelajaran ini kita sesuaikan dengan karakter anak, sehingga setiap murid bisa belajar sesuai dengan kebutuhan, dengan tahap perkembangan untuk menunjukkan profil pelajar. Tapi kebanyakan kita akan mengalami miskonsepsi teori kontrol. Maksudnya di sini kita sebagai seorang guru sering mengontrol murid, tapi ternyata itu hanya ilusi. Kenapa hanya ilusi? Soalnya kita bisa mengontrol murid cuma pada saat kita ada di depan murid saja. Nanti kalau murid sudah tidak ada di depan kita, itu akan kembali pada kebiasaan yang tidak sesuai tadi. Demikian juga dengan ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Jadi kalau memang murid belum mempunyai kesadaran diri, semua penguatan positif tidak efektif dan tidak akan bermanfaat. Kemudian ilusi juga bahwa kritik akan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Kita sering melakukan dalam membuat anak merasa jerah. Itu seringkali kita bilang, kamu ini gimana ya? Padahal ibu sudah memberikan kelonggaran, tapi kenapa kamu masih melakukan lagi dan melakukan lagi? Apa kamu tidak kasihan sama ibu? Itu juga tidak akan memberikan rasa sadar diri kalau memang murid tersebut belum ada pembiasaan sebelumnya. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Jadi pemaksaan itu tidak akan mungkin bertahan lama. Nah, untuk merubah dari paradigma stimulus respon tadi, seperti miskonsepsi teori kontrol tadi, itu kan salah satu dari stimulus respon kita menuju ke teori kontrol. Kita bisa membedakan di sini stimulus respon kita biasanya itu melihat dengan realitas kebutuhan kita sama, sedangkan dalam teori kontrol realitas kebutuhan kita itu berbeda. Kemudian di stimulus respon ada semua orang melihat hal yang sama, sedangkan di teori kontrol setiap orang
Jadi semua yang dilakukan anak itu mempunyai alasan tersendiri. Jadi kita tidak bisa membuat anak itu memiliki gambaran yang sama dengan kita. Kemudian dilanjutkan lagi dengan kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu di stimulus respon. Sedangkan di teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Dan perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Tetapi kalau di teori kontrol, semua perilaku itu memiliki tujuan. Orang yang bisa mengontrol saya, atau sebaliknya saya bisa mengontrol orang lain. Sedangkan di teori kontrol sendiri, hanya saya sendiri yang berhak mengatur saya, yang mengontrol saya. Jadi individu itu sendiri yang berhak mengontrol dirinya. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah, bujukan atau pemaksaan itu di sini hampir sama. Akan mendapatkan, akan memberikan kegagalan pada akhirnya. Sedangkan di teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikirnya kalau di stimulus respon itu menang kalah. Tapi kalau di teori kontrol itu model berpikirnya adalah menang-menang. Jadi tidak ada yang tersakiti, tidak ada yang terkalahkan. Setelah kita melakukan teori kontrol, bisa melakukan teori kontrol tadi, kita bisa membentuk disiplin positif. Apa itu disiplin positif? Disiplin positif adalah nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang bertanggung jawab, pribadi yang kritis, dan mewujudkan budaya positif. Guru juga berperan lebih baik lagi, memegang peranan utama. Kemudian tujuannya di sini adalah tujuan dari disiplin positif ini menanamkan motivasi pada peserta didik, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Yang satu mengingatkan. Ketika peserta didik memiliki motivasi tersebut, artinya mereka telah memiliki motivasi intrinsik, dan motivasi intrinsik itu nantinya akan membuat pemikiran kita jangka panjang, berperilaku dan memiliki nilai-nilai dalam jangka yang panjang. Anak-anak maksudnya bisa melakukan itu sesuai hati nuraninya dan melakukan saya lo butuh ini. Jadi tidak dari pemaksaan lagi. Kemudian peserta didik harus memiliki motivasi internal yang tumbuh dari dalam dirinya agar mampu menunjukkan sikap disiplin. Seperti yang saya bilang tadi, peserta didik harus memiliki motivasi intrinsik. Sedangkan guru sebagai pihak terkait merupakan sebagai motivator untuk memupuk tumbuhnya nilai-nilai positif tadi, sehingga murid bisa berperilaku dan melakukan tindakan berdasarkan nilai-nilai yang kebajikan universal yang sesuai dengan
besar itu adalah nilai-nilai yang telah disepakati bersama tanpa memandang ras, suku, bangsa, dan agama. Contohnya seperti apa saja? Di situ ada, kalau di sekolah ada nilai profil pelajar Pancasila. Kalau di lingkungan kita harus lebih toleransi, memiliki rasa hormat dan dapat dipercaya. Tulus ikhlas, tidak merendahkan orang lain. Itu salah satu contoh kebajikan universal. Sekarang kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu dibagi menjadi 5 kebutuhan dasar. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang. Yang ketiga, kebebasan. Keempat, kesenangan. Dan kelima itu penguasaan. Dari 5 tersebut, masing-masing manusia atau makhluk hidup memiliki kemauan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Setidaknya terdapat 5 ini tadi, di mana manusia akan memenuhi kebutuhannya agar bisa hidup berjalan optimal. Maka dari itu, sosok guru seharusnya memahami kebutuhan dasar yang berkaitan secara langsung dengan anak didiknya. Nanti contohnya di mana kalau salah satu tidak tercukupi, anak tersebut akan mengalami kalau kurang kasih sayang, sepertinya cari perhatian dengan nakalnya, dengan ingin tahu segalanya, bertanya tiap kali ditinggal gurunya mesti ingin bertanya sesuatu gitu. Kemudian dari 5 dasar tadi kita dapat memotivasi perilaku manusia. 3 motivasi perilaku manusia yang utama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Tingkah laku anak-anak biasanya sering dibatasi dengan aturan. Anak-anak terpaksa harus menaati peraturan karena takut dihukum, harus mengerjakan PR karena takut dihukum, atau sebaliknya mereka mengerjakan PR karena ingin mendapatkan reward, mendapatkan imbalan. Itu mungkin yang positif. Kemudian yang kedua, untuk mendapat imbalan dan penghargaan dari orang lain tadi, yang reward tadi, itu agak cenderung berpikiran positif, dan jika dikembangkan terus itu akan menjadi budaya positif karena sudah terbiasa, sehingga murid tersebut otomatis juga membutuhkan, aku harus mengerjakan karena sudah memiliki tanggung jawab. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Tumbuhnya itu ya tadi. Kemudian perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, di sini dari 3 jenis ini yang termasuk gagal itu adalah, identitas gagal itu adalah hukuman. Karena apa? Karena hukuman itu suatu yang menyakitkan dan harus dialami. Kemudian tidak nyaman untuk murid atau anak dalam jangka waktu yang panjang. Maksudnya di sini, jika anak sudah dihukum itu akan diingat sampai dewasa nanti. Contohnya saja
saya masih SD, masih SMP itu sering dihukum. Jadi Pak guru ini, Bu guru ini ya selalu menghukum saya jika saya salah. Itu masih diingat sampai sekarang. Kemudian korban mendapatkan keadilan. Ia mendapatkan keadilan, tapi ya gimana ya? Ya menyakitkan tadi, rasanya sakit di sini. Kemudian murid atau anak akan tersakiti, perilaku pasif agresif akan meningkat. Contohnya karena sudah merasa emosi, marah sama gurunya, pelampiasannya temannya. Itu sering terjadi di situ. Kemudian sistem tidak akan berjalan bila murid takut atau tidak takut. Di situ murid cenderung minder. Kemudian kegagalan kita akan mendidik murid itu, ya murid akan membatasi dirinya dalam bergaul. Kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi, resiko gitu loh. Jadi kita akan memberikan konsekuensi pada anak, tapi anak tersebut diberi arahan, kalau kamu tidak mengerjakan ini resikonya. Ada pemberitahuan lebih dulu gitu. Kemudian tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu yang pendek. Terus korban bisa diabaikan. Murid atau anak dibuat tidak nyaman. Penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek dan memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Sedangkan restitusi merupakan pilihan. Murid dipersilakan memilih. Kamu boleh melakukan ini, tapi kamu juga memikirkan pilihan yang ini. Jadi murid itu diberi pilihan. Kemudian menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu yang panjang. Nah, karena murid sudah melakukan pilihan sendiri, jadi nanti murid akan bertanggung jawab pada pilihannya sendiri. Korban mendapat gantinya. Murid atau anak mendapatkan penguatan. Penguatannya itu murid akan menjadi lebih bertanggung jawab. Masalah terpecahkan, murid belajar bertanggung jawab untuk pilihannya. Nah, sekarang kita menginjak pada posisi guru. Posisi guru ini sebenarnya kita selama ini sering melakukan apa teman-teman? Biasanya kita memposisikan sebagai apa? Kita adalah mengajar murid. Fasilitator. Guru. Posisi kita sebagai penghukum kah? Atau sebagai pembuat rasa bersalah? Pemantau atau manajer? Misalnya kalau saya sendiri, saya dulu sebelum mengenal ikut pendidikan CGP sering menghukum, saya akui. Saya akui sering menghukum sebagai penghukum. Terkadang membuat rasa bersalah. Paling bijaknya saya sebagai pemantau. Tapi setelah menyadari jika sebagai penghukum, anak kalau tidak mengerjakan PR harus lari keliling lapangan sekian kali. Itu juga sama seperti sebagai penghukum. Ada lagi harus nulis sekian
banyak sekian lembar gitu itu sebagai penghukum tapi masih ringan lah. Sedangkan untuk pembuat rasa bersalah yang seperti tadi saya bilang, saya sudah kasihan sama ibumu, kok enggak belajar, orang tuamu sudah mencari nafkah, banting tulang, kepala dibuat kaki, kaki dibuat kepala, itu kan membuat rasa bersalah. Nah, kalau sebagai teman itu cenderung murid-murid kita tidak mempunyai batasan. Kita murid menganggap guru itu sebagai teman. Jadi cenderung murid-murid kita merasa gimana ya? Besar kepala pengelama itu. Kalau sebagai pemantau, ya lama. Kalau sebagai pemantau itu kesannya itu murid itu takut kalau ada gurunya. Itu sebagai pemantau itu loh, Bu Guru, Pak Guru melihat kita, ayo jangan begini, ayo jangan begini. Nah, kesannya kan sebagai pemantau. Sedangkan kalau sebagai manajer, ini nanti ya murid itu diberi pilihan untuk memilih apa yang dia mau, terus apa saja resikonya dan penyelesaiannya diserahkan kepada murid sendiri. Kita sebagai guru cuma mensupport saja, memberi informasi yang diperlukan murid. Itu kira-kira. Selanjutnya, nah, kita sampai dengan pembentukan keyakinan kelas. Di sini simulasinya saya terapkan di kelas 2, karena saya mengajar di kelas 2, saya terapkan di kelas 2 dulu. Mungkin besok-besok teman-teman mau menerapkan juga. Alhamdulillah kalau mau menerapkannya. Di sini kita membuat kesepakatan kelas dulu, di mana anak-anak itu akan membuat kesepakatan kelas itu bunyinya itu tidak boleh gini, tidak boleh gini, tidak boleh gini, seperti peraturan. Nah, dari semuanya ini nanti kita akan bentuk keyakinan kelas dengan kata-kata yang lebih positif lagi. Misalnya tidak boleh terlambat. Di sini kita ganti dengan datang tepat waktu, masuk keluar tepat waktu. Kemudian umpamanya menyimak penjelasan guru. Nah, biasanya anak-anak kan jangan ramai waktu pelajaran, bisa diganti dengan menyimak penjelasan guru. Nah, tidak boleh bertengkar, tidak boleh berkelahi, kita ganti dengan empati terhadap sesama teman. Tidak boleh buang sampah sembarangan, kita bisa ganti kata-katanya dengan jagalah kebersihan. Semua itu kata-kata positif, kalimat positif yang kita keluarkan agar lebih membuat support pada anak-anak sendiri. Kemudian jika ada masalah, jika ada yang melanggar dengan kesepakatan atau keyakinan kelas tadi, kita akan belajar menyelesaikannya dengan segitiga restitusi. Apa sih segitiga restitusi itu? Saya juga baru mengenalnya setelah mempelajari 1.3 di sini.
Yang pertama, segitiga restitusi itu menstabilkan identitas. Kita menanyakan pada anak, setiap orang pasti merasa bersalah, pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan itu. Itu sedikit kata-kata dalam menstabilkan identitas pada anak. Kemudian yang kedua, validasi kebutuhan. Di sini validasi kebutuhan itu adalah bisa mengucapkan dengan kata-kata, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kemudian yang ketiga, yaitu menanyakan keyakinan. Apakah nilai-nilai yang telah kamu sepakati di kelas kemarin, apa kamu masih ingat apa yang telah kamu lakukan ini setelah melanggar keyakinan kelas? Keyakinan yang mana? Itu bisa ditanyakan pada anak secara pelan-pelan. Kamu ingin menjadi orang seperti apa sih besok? Jadi anak-anak itu bisa memikirkan apa yang telah dilakukan itu. Oh iya, saya salahnya di sini. Oh iya, saya telah melanggar di sini. Besok kalau saya begini terus, saya mau jadi apa ya? Kan bisa melakukan refleksi diri akhirnya. Kita bisa memberikan sekilas contoh penerapan segitiga restitusi yang telah saya terapkan pada beberapa anak. Mari kita simak. Buah kasek. Messi, kenapa kita memakai dasi hari ini? Kenapa bisa ketinggalan Messi? Karena saya terburu-buru sama sekolah. Memang semua orang itu pernah lupa. Apakah tidak memakai seragam makan itu sesuai dengan peraturan sekolah Messi? Ya, guru. Gimana dengan Messi agar tidak lagi? Kemudian apakah kamu yakin cuma itu saja? Saya akan meminta tolong ibu untuk mengingatkan jika saya lupa. Baiklah, jika kamu sudah menyadari kesalahan kamu, kekeliruan kamu, dan kamu mau memperbaikinya, kamu bisa masuk kelas sekarang ya. Iku guru BP ta? Guru Pelajaran belum pada saja pelajaran. Kenapa? Harus ngapain harus? Hari ini pada saja pelajaran. Sesuai dengan keyakinan masing-masing, sudah tidak boleh minum makan pada saja pelajaran ya. Memang kalian semua bisa melakukan kesalahan. Tapi apakah hanya satu membentuk dari kesalahan ini? Gimana caranya?
Disepakati oleh Bu Dewi tadi tentang 5 posisi kontrol guru. Yang mau saya tanyakan, dari 5 posisi kontrol guru itu yang mana yang lebih, yang posisi mana yang seharusnya guru lakukan? Ya. Untuk seharusnya yang harus dilakukan kita pada posisi kita seorang guru, yang paling baik itu kita melakukan sebagai berposisi sebagai manajer, di mana di sini dalam pemaparannya manajer itu adalah seorang master, di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, memperlakukan murid, membuat pertanggungjawaban pada diri murid itu, mempertanggungjawabkan segalanya itu pada murid. Maksudnya di sini itu murid bisa memilih solusi apa yang harus dilakukan. Saya bisa nggak seperti ini, saya bisa nggak melakukan ini kalau masalah saya begini gitu. Jadi kita tidak harus, kamu harus melakukan ini, kamu harus melakukan ini, nggak gitu. Jadi guru itu mempersilahkan murid memilih nantinya pemilih di situ. Jadi kita hanya mendukung apa yang murid mampu lakukan tanpa adanya pemaksaan atau mengarahkan langkah harus ke sini gitu enggak. Jadi kita berikan pertimbangan pada murid itu, kalau begini jalannya akan begini nantinya pada akhirnya itu. Jadi membuat apa ya, memberikan kesempatan pada murid itu untuk memikirkan solusi yang terbaik untuk dirinya sendiri gitu. Berarti kalau menurut pemaparan dari Bu Wiwit, berarti kita sebagai guru tidak harus mencapai sesuai dengan target pembelajaran, harus disesuaikan dengan itu tadi, karakter dan kemampuan, sesuai kemampuan. Nanti pada akhirnya kan anak itu akan bisa mencapai target sendiri begitu. Jadi misalnya seperti saya sendiri waktu dalam pengetahuan digital, saya masih berkeliling-keliling untuk mencapai apa targetnya, harus bisa begini. Tapi ada yang murid yang langsung menuju ke target yang telah ditentukan. Jadi kemampuan murid itu kan berbeda-beda. Asalkan kita murid itu semuanya nanti pasti mencapai target, meskipun waktunya tidak sama gitu. Menambahkan. Mungkin ada lagi dari teman-teman. Menambahkan dari pertanyaannya Bu Pipi tadi, kan guru seharusnya jadi manajer nggih. Tapi kan tidak selamanya posisi yang lain itu diperlukan, kayak seperti teman. Nanti kan kita juga memposisikan kita seperti teman juga kepada murid, seperti orang tua juga, seperti bisa pemantau juga, agar kita kan bisa jadi lebih dekat. Dengan lebih dekat kita kan mengetahui karakteristik anak tersebut ini seperti apa. Seperti tugas guru kayak sebagai motivator, terus fasilitator, kayak gitu kan. Kita juga tidak boleh melewati posisi-posisi sebagai teman, pemantau, itu juga kadang perlu dibutuhkan juga. Maksudnya ini kondisional gitu ya. Iya, tergantung dari, menurut saya itu tergantung dari murid itu sendiri, dari gurunya sendiri. Kita memposisikan sebagai apa. Tapi kan manajer memang juga dibutuhkan di sini. Jadi tahap
paling tinggi itu kita sebagai guru adalah posisinya sebagai manajer, lebih apa ya, lebih bisa mengimbangi kebutuhan murid gitu. Kalau sebagai teman, kita selalu sebagai teman, nantinya bisa anak nama atau bisa apa ya, tidak mempunyai unggah-ungguh gitu, sopan santunnya. Mungkin ada lagi dari teman-teman yang lain. Monggo, Pak Bisa. Terima kasih. Terkait pertanyaan dari Ibu dan juga Bu Juli, saya juga menyimpulkan barusan. Nah, terus ketika anak itu sudah kita kasih penguatan atau yang lain, namun anak tersebut tetap melakukan kesalahan, ini solusinya seperti apa? Kita bisa berkolaborasi dengan orang tua wali murid. Bisa juga kita bersama-sama kita berbicara dulu dengan rekan sejawat gimana solusinya. Nanti jika sudah tetap seperti itu, kita bisa melanjutkan ke wali murid, karena di situ kita di sekolah ini kita kan cuma beberapa jam bersama murid, sedangkan murid sendiri itu banyak waktunya bersama dengan orang tua. Jadi saya kira itu lingkungan keluarga atau lingkungan masyarakat itu lebih bisa mendukung perkembangan kepribadian anak gitu, Pak Reza. Mungkin ada lagi yang lain. Sudah. Lanjut, terus Bu. Saya kira cukup sekian pemaparan diskriminasi budaya positif dari saya. Saya ucapkan terima kasih banyak atas waktu yang telah diluangkan Bapak Ibu sekalian di siang hari ini. Saya sangat berterima kasih atas berkumpulnya rekan-rekan sekalian. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin itu tadi yang dapat disampaikan oleh Ibu Andriani untuk presentasinya. Karena acara telah selesai, maka kita tutup acara dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Saya selaku pembawa acara apabila ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Messi, kenapa tidak memakai dasi hari ini? Lupa Bu, ketinggalan di rumah. Kenapa bisa ketinggalan, Messi? Karena saya terburu-buru berangkat sekolah. Memang semua orang itu pernah lupa. Apakah tidak memakai seragam lengkap itu sesuai dengan peraturan di sekolah, Messi? Tidak Bu. Bagaimana cara Messi agar tidak lupa lagi? Saya akan menyiapkan peralatan sekolah malam hari sebelum tidur. Kemudian apalagi? Apakah kamu yakin cuma itu saja? Saya akan meminta tolong Ibu untuk mengingatkan jika saya lupa. Baiklah, jika kamu sudah menyadari kesalahan kamu, kekeliruan kamu, dan kamu mau memperbaikinya, kamu bisa masuk kelas sekarang ya. Anak tadi minum pada saat jam pelajaran. Kenapa? Karena haus. Haus? Habis ngapain haus itu? Bukan Minum pada saat jam pelajaran. ya boleh.
sesuai dengan keyakinan kelas kita kan sudah tidak boleh minum makan pada saat jam pelajaran ya. Memang kalian semua bisa melakukan kesalahan, tapi apakah Lana sanggup untuk memperbaiki kesalahan ini? Nah, gimana caranya? Dengan tidak meminum saat pelajaran Nah, apalagi? dan tidak memakan saat waktu pelajaran. Iya. Kalau haus, kalau minum harus kemana? Kantin, Pamit. pamit ke ibunya. Iya. Buat dulu ya. Kesepakatan kelas kemarin kita buat itu juga sama dengan keyakinan kelas kita. Coba sebutkan Lana. Tidak membuat gaduh, Iya. halangan, tidak membuang sampah, Iya. tidak membuang sampah sembarangan, Terus? menepati tugas yang diberi. Oh. Boleh nggak makan itu tadi seperti tadi makan sama minum waktu saat jam pelajaran? Tidak boleh. Iya. Nah, karena kesepakatan kelasnya dilanggar oleh Lana, kemudian solusinya gimana Lana? Bersama teman kita membuat kesepakatan kelas agar kelas tertib dan nyaman. Kira-kira itu bisa dijalankan? Bisa. Ya sudah, kalau begitu kalian menjalankan keyakinan kelas kalian, berkolaborasi dengan teman-teman untuk membuat kelas jadi nyaman ya. Ya sudah, boleh kembali ke kelas kami.